Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Pagi ini ibadah Jumat Agung secara online akan dilaksanakan. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadirannya yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari Bapak Ibu, kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya dengan lagu PKJ 19 nomor 1 sampai 3, Mari Sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya yang besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus menebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib Golgota, bila manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus menebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya.
yang ditanya. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersama-sama saat ini datang ke hadapan-Mu, baik kami yang saat ini bersama-sama di gereja, ataupun seluruh umat-Mu yang bersama-sama ibadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami datang dan kami mohon pengampunan-Mu. Kami datang dan kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari segala cacat celah hidup kami. Karena kami menyadari ada banyak hal yang seringkali kami lakukan jauh dari kehendak-Mu. Tutur kata dan perbuatan kami seringkali melukai orang-orang yang kami kasihi. Perbuatan kami seringkali juga menjadi batu sandungan. Ampuni kami kalau kami dalam bertutur kata kami melukai mereka yang kami kasihi, karena kami memilih kata yang salah, yang kasar, yang melukai. Demikian juga dalam mengungkapkannya, seringkali kami juga melukai mereka karena kami mengungkapkan dengan cara yang tidak tepat. Tuhan, jauhkan kami dari segala cacat celah hidup kami, supaya kami kembali layak menghadap kehadirat-Mu bersama dengan keluarga kami dan seluruh umat-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini sampai akhir nanti, Tuhan yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dihapuslah dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Saya undang jemaat untuk berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Kau berikan hidup yang baru, dalam-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Dunia Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber kemenangan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kalau kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu,
hati dan pikiran kami Tuhan bukakan untuk memahami dan juga bertekad melakukan dalam hidup sehari-hari, sehingga keseharian kami dalam setiap kehidupan kami senantiasa berlandaskan pada kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Yohanes 19, ayatnya yang ke-28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Ia berkata, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, maka mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara, dalam nyanyian Kidung Jemaat 169, sepotong kalimatnya mengatakan,
memandang salib rajaku, kurasa hancur congkakku. Salib bukan hanya kehancuran tubuh, tetapi salib juga kehancuran hati Allah dalam kasih-Nya kepada umat-Nya. Inilah cara Allah menghancurkan kekerasan hati manusia yang penuh keegoisan dan juga pemberontakan. Yohanes 19 ayat 28 sampai 38 bahwa dinyatakan ia haus, dan haus itu bukan haus yang biasa, tapi kehausan yang luar biasa. Kalau saudara membaca dalam pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-28, di sana kita melihat bagaimana sejak pagi Yesus sudah mulai di persidangan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mulai pagi sampai jam 12 siang, berlanjut pada penyalipan yang sangat berat. Salib adalah penderitaan yang paling keji. Salib dibuat oleh orang Persia sekitar tahun 300 sebelum Masehi, yang disempurnakan oleh orang Roma sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Dan itulah yang dikenakan untuk Yesus. Salib bukan untuk semua penjahat, hanya penjahat-penjahat yang kelas kakap, para pemberontak, orang-orang yang menghujat Allah. Karena begitu beratnya dan kejinya. Saudara-saudara, seorang Dr. Truman Davis, dia mencari, dia meneliti tentang anatomi dan fisiologi kematian akibat penyalipan. Dalam tulisannya, ia menuturkan bahwa Dr. Truman, ia mengatakan yang pertama adalah orang yang disalib, ia untuk mengeluarkan nafas, maka ia harus mendorong paku yang ada di kakinya. Ia mendorong paku yang ada di kakinya untuk mengangkat tubuhnya supaya memungkinkan tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam untuk mengeluarkan udara yang ada di paru-parunya. Jadi saudara bisa bayangkan, kaki yang dipaku lalu didorong dalam rangka untuk mengeluarkan udara dari paru-parunya. Hal yang kedua yang ditemukan oleh Dr. Truman adalah korban yang disalib itu bergerak sangat aktif. Ini agak berbeda dengan yang saudara bayangkan dalam film Hollywood, orang yang disalib itu diam, tetapi orang yang disalib itu bergerak sangat aktif ke bawah dan ke atas kurang lebih 30 cm untuk bisa bernafas. Proses yang disebut adalah respirasi, pernafasan. Dan itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bercampur dengan asphyxia, yaitu apa? Sesak nafas. Hal yang ketiga dalam catatan yang ditemukan oleh Truman adalah
Orang yang disalib itu mengalami dehidrasi dan tekanan darah yang turun sangat drastis. Terlebih Yesus, syok tingkat pertama, mengalami apa? Hipovolemia, yaitu volume darah yang rendah. Yang kedua adalah takikardia, detak jantung yang sangat cepat secara berlebihan. Lalu yang ketiga, takiponea, tingkat pernafasan yang sangat cepat dan berlebihan. Dan yang terakhir, bahwa syok tingkat pertama itu yang dialami adalah hiperhidrosis, yaitu keringat yang berlebihan. Apa yang menyebabkan orang yang disalib itu mengalami syok yang pertama ini? Syok tingkat pertama, hipovolemia, takikardia, takipneo, hiperhidrosis. Apa yang menyebabkannya? Yesus mencucurkan darah dari seluruh tubuhnya. Semuanya terjadi karena Yesus mencucurkan darah dari seluruh tubuhnya. Ditombak, diberi mahkota duri, dipaku pergelangan tangan dan kakinya, tercabik-cabik tubuhnya, laserasi, tercabik-cabik tubuhnya, karena ia dicambuk dengan ujung cambuk yang berduri. Ia jatuh. Ini yang menyebabkan mengalami syok tahap yang pertama ini. Penyalipan adalah penderitaan yang sangat hebat. Saudara-saudara, ketika kita melihat Yesus yang disalibkan dan kita membaca tentang apa yang terjadi dalam tulisan Truman ini, bagaimana aspek tentang fisiologis dan psikologis orang yang disalibkan, dia mengalami kehancuran yang luar biasa. Siapa saya? Siapa saudara? Sampai Yesus melakukan itu. Siapa saudara dan siapa saya? Masihkah kita berani menepuk dada, simbol keangkuhan, simbol kecongkakan, simbol keegoisan kita? Berapa banyak hari ini orang hidup dalam keegoisan yang semakin dalam? Orang tidak peduli kekerasan verbal dan fisik, prasangka buruk dalam relasi dengan orang lain, memaksakan kehendaknya. Berapa banyak hari ini orang hidup dalam keegoisannya itu? Berapa banyak orang hidup di dalam kecongkakannya, di dalam kejahatan-kejahatannya? Di tengah-tengah kehidupan yang dalam relasi diwarnai dengan keegoisan, kecongkakan dan keangkuhan itu, peristiwa salib menghadirkan sesuatu yang baru. Salib menghadirkan interaksi yang baru, relasi yang baru. Kekerasan itu direspon dengan pengampunan. Salib menghadirkan interaksi yang baru, relasi dalam cinta kasih, menjumpai orang lain dalam kasih,
dan kerelaan seperti Kristus. Aksesoris salib. Saudara-saudara, baik itu ya, kalung salib ataupun tato salib. Saya tidak bisa menunjukkan karena saya nggak punya tatonya. Kalung salib ini, tato salib di sekujur tubuh kita tidak akan mengubah apa-apa tentang hidup kita. Yang bisa mengubah kehidupan kita adalah perjumpaan dengan Kristus yang tersalib. Hati yang berjumpa dengan Kristus yang tersalib. Yesus dan salibnya mendemonstrasikan kasih Allah yang luar biasa. Menghancurkan kekerasan hati, kecongkakan dan keangkuhan manusia. Keangkuhan saudara dan keangkuhan saya. Salib itu menghancurkan. Karena salib Kristus mendemonstrasikan kasih kepada setiap hati yang memandang salib Kristus. Dan itulah yang membawa pengharapan. Dan itulah yang harus kita semai dalam kehidupan kita. Kita harus menyemai. Seperti petani yang menyemai benih-benih yang akan memulihkan dalam interaksi dengan orang lain. Saudara-saudara, memulihkan dari kehancuran karena kecongkakan hati manusia. Dan itulah misi yang harus kita bawa. Karena Tuhan telah memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, orang Jepang punya karya seni yang disebut kintsugi. Atau yang disebut juga golden repair. Yaitu apa? Kintsugi itu adalah proses pembuatan gerabah porselin yang dibuat sangat bagus. Tetapi setelah porselin itu jadi, lalu porselin itu dihancurkan. Dan orang Jepang menyatukan kembali dari kehancuran itu dengan lem emas. Gerabah porselin yang bagus dihancurkan, lalu dipulihkan lagi dengan dilem pakai lem emas. Menjadi karya seni yang sangat mahal. Bukan karena sempurnanya, bukan karena tidak kelihatan lagi cacatnya, tetapi karya seni itu menjadi mahal karena dibangun kembali dari kehancuran. Salib Kristus menghancurkan hati kita yang congkak, yang angkuh, yang maunya sendiri dalam keegoisannya. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari senjata kelaliman menjadi senjata-senjata kebenaran. Proses metamorfosis, perubahan ke tahap yang lebih baik, itulah yang dikerjakan Yesus dalam salibnya. Jumat Agung yang kita rayakan ini adalah bagaimana kita mengalami kehancuran hati yang congkak, yang angkuh, untuk kembali dibentuk oleh Allah serupa dengan Yesus Kristus, untuk menjadi penyemai-penyemai benih-benih yang memulihkan dari kehancuran. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menaikkan doa-doa kita. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menjadi seorang seniman bagi kami, yang membangun kami kembali, memulihkan kami kembali dari kehancuran untuk menjadi karya seni yang indah, sehingga kehidupan kami sebagai gambar Allah, Imago Dei, akan kembali mewarnai kehidupan ini dalam keindahan karya-karya Tuhan. Pada saat ini kami mohon Tuhan yang memulihkan kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami mau merubah kehidupan kami di dalam karya salib-Mu. Karya salib yang menghancurkan segala keangkuhan kami, kejahatan kami, untuk kami dipulihkan menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Teguhkanlah hati kami dalam sukacita, pengharapan dan kasih dalam Kristus Yesus. Tuhan, dalam kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami dan juga dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah bagi kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara dimanapun, termasuk Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka supaya mampu mengatasi berbagai persoalan, secara khusus COVID-19. Kami rindu Tuhan yang campur tangan. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak mampu kami lihat, sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi bisa menghancurkan kehidupan ini. Itu sebabnya kami mohon Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk orang-orang yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan, dan juga orang-orang yang berkompeten mengatasi persoalan-persoalan ini. Berkati para dokter dan juga para medis. Mereka juga berjuang untuk memulihkan saudara-saudara kami yang terkena dampak dari virus ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada dan juga banyak masyarakat yang ambil bagian. Di tengah-tengah tantangan kehidupan ini, kami melihat ada banyak orang bekerja sama, melakukan karya-karya nyata. Dan kami sebagai gereja juga secara konkret ambil bagian dalam mengatasi ini dengan cara kami tidak ibadah tatap muka, tapi kami ibadah di rumah kami masing-masing, baik secara streaming ataupun secara manual lewat liturgi dan renungan yang disediakan dalam bentuk softfile. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kepadamu untuk segala perkara ini. Kami tahu di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan juga tetap setia bekerja untuk memulihkan kehidupan ini. Kami kiranya juga Tuhan mampukan untuk terus berefleksi tentang situasi yang sulit ini, supaya kami tetap memiliki pengharapan. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa untuk gereja GKI Gresik pada khususnya,
Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, di dalam kami ambil bagian secara konkret. Kami juga mohon Tuhan yang menolong untuk setiap pribadi jemaat-Mu yang ambil bagian, baik dalam mendukung dalam doa dan dana, supaya apa yang kami persembahkan, apa yang kami lakukan, senantiasa boleh bermakna untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Kami berdoa untuk gerakan-gerakan yang dilakukan oleh GKI, baik oleh BPMS, oleh BPMSW ataupun Klasis, yang secara konkret mereka mengumpulkan dana dan merupakan barang-barang yang diperlukan baik oleh masyarakat ataupun oleh rumah sakit. Tuhan yang memberkati, dan setiap apa yang kami lakukan, yang kami persembahkan mendukung gerakan-gerakan ini, senantiasa Tuhan berkati. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan bahwa semuanya ini akan berakhir, dan mampukan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, mereka mampukan untuk tetap memiliki pengharapan. Tuhan, biarlah mereka terus melangkah dalam hidupnya, dalam pengharapan, bukan keputusasaan. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berkarya, mereka tetap mewartakan Injil dalam hidupnya, di tengah-tengah keresahan, ketakutan yang mereka alami saat ini. Karena mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, pada kesempatan ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, dalam segala pergumulan kami, hanya dalam kuasa-Mu. Kami bersama-sama menaikkan doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini, hanya di dalam satu nama, Sang Pemilik kehidupan ini, Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengajar kepada kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Dan persembahan saat ini ada 2 kantong persembahan. Kantong hitam akan dipergunakan untuk operasional gereja, dan untuk yang kantong ungu dipergunakan untuk renovasi gereja.
Bapak Ibu Saudara, persembahan ini akan didasari dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dan simpatisan yang ada di rumah dan yang berkenan mempersembahkan, nantinya persembahannya dapat ditransfer melalui BCA dengan nomor rekening yang sudah dicantumkan di layar, yang ada di layar atas nama GKI, baik untuk rekening operasional maupun untuk rekening renovasi, atau bisa dipersembahkan, dimasukkan di dalam amplop dan dikumpulkan di box di gereja yang di depan pintu gereja utama. Demikian, mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 365B. Tuhan, ambil hidupku. Kuduskan bagimu umatmu, umatkanlah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu menolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi kehidupanmu, jadi saksi Mari kita naikkan persembahan kita dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami ingin tetap mengucap syukur dan berterima kasih dalam setiap kondisi dan keadaan, karena Engkau yang sudah berkarya di kayu salib, Engkau yang sudah menjalankan seluruh tugas-Mu dengan baik. Karena itu saat ini kami ingin merespon kasih Tuhan melalui persembahan ini. Biarlah Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, sehingga persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan tangan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kiranya Engkau pun memberkati jemaat-jemaat, seluruh jemaat yang ada di GKI, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau pun memberkati, Engkau pun menolong, melindungi mereka, menjaga mereka, sehingga mereka senantiasa boleh mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan kepadamu Tuhan. Berkati majelis yang akan mengelolanya, berikan hikmat, karena kami sungguh memerlukan hikmat-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan, supaya seluruh pekerjaan Tuhan mampu kami jalani, mampu kami hadapi, kami lakukan, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Bapa, ampuni akan dosa dan salah kami apabila di dalam kami mempersembahkan ini ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk memberi yang terbaik, untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu
kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan berpengharapan kepadamu. Amin. Sembah Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah hidup kita dipulihkan oleh Tuhan dalam reruntuhan dari keangkuhan kita, untuk kita kembali menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salib-Nya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Umat Kristen yang diberkati Tuhan, secara khusus anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah sudah di depan mata.
Gereja-gereja di Indonesia pada umumnya melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Paskah. Pada saat yang sama kita semua mengetahui bahwa sampai saat ini kebaktian Minggu masih diselenggarakan secara online. Nah, apakah itu berarti bahwa sakramen perjamuan kudus akan diselenggarakan juga secara online seperti kebaktian Minggu? Gereja Kristen Indonesia memutuskan untuk menunda pelaksanaan perjamuan kudus di Jumat Agung. Apa penjelasan teologisnya? Berikut akan kami bacakan penjelasan dari Pendeta Dr. Yuswantoro Ikhwan, Ketua Komisi Liturgi dan Musik Sinode GKI, sebagaimana dimuat di dalam selisip.com. Bagi banyak orang Kristen di Indonesia, kebaktian Jumat Agung biasanya dirayakan dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu mungkin banyak orang yang merasa resah ketika menyadari bahwa gereja tidak mungkin mengadakan perjamuan kudus pada Jumat Agung di tahun ini. Sebagian bertanya, mengapa kita tidak melaksanakan perjamuan kudus secara online? Misalnya masing-masing orang mempersiapkan roti dan jus anggur di rumah lalu mengikuti kebaktian online lewat YouTube. Ketika sampai pada liturgi perjamuan kudus, tiap-tiap orang makan dan minum bersama-sama seperti layaknya di gereja. Saudara, ide ini sekilas tampak praktis, realistis, dan kreatif. Namun demikian GKI memilih untuk menunda perjamuan kudus ketimbang melakukan perjamuan kudus online. Mengapa? Pertama, liturgi perjamuan kudus mengasumsikan adanya persekutuan umat yang real ketika ia dilayankan. Perjamuan kudus diadakan di tengah-tengah persekutuan umat sebagai tubuh Kristus. Perjamuan ini bukan hanya ritual makan dan minum bersama untuk mengenang kematian Kristus, melainkan sakramen yang merupakan tanda dan meterai yang Tuhan anugerahkan kepada umat sebagai tubuh Kristus. Perjamuan kudus dilayankan oleh gerejanya yang dalam hal ini direpresentasikan oleh para pejabat gerejawi. Apabila ada anggota jemaat tidak dapat hadir di gereja, biasanya pendeta dan penatua datang ke rumah untuk melayankan perjamuan kudus itu kepada umat yang berhalangan itu. Jelas bahwa di sini kehadiran para pelayan gerejawi sebagai representasi gereja menjadi konteks penting dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Sama seperti umat tidak melayankan sakramen baptisan sendiri dari rumah secara mandiri, begitu pula umat tidak melayankan sakramen perjamuan kudus secara mandiri lepas dari keterikatan dengan gereja sebagai persekutuan. Di sisi lain, keikutsertaan umat untuk makan dan minum bersama juga merupakan konteks penting dalam liturgi perjamuan kudus di Gereja Kristen Indonesia. Di masa wabah virus COVID-19 ini, ada gereja-gereja yang melayankan ibadah online dengan perjamuan kudus secara spiritual. Artinya, sementara para pelayan liturgi menyelenggarakan perjamuan kudus di gedung gereja, umat yang menyaksikan lewat YouTube mengimani bahwa mereka pun telah diberi makan dan minum oleh Tuhan secara spiritual. GKI tidak mengikuti cara ini karena perjamuan kudus membutuhkan keterlibatan umat secara nyata untuk mengambil roti dan air anggur lalu memakan dan meminumnya bersama-sama. Kedua, Jumat Agung tidak akan kehilangan maknanya ketika dihayati tanpa perjamuan kudus. Sekalipun banyak gereja di Indonesia merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung, ada banyak juga gereja di muka bumi ini yang tidak menyelenggarakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Kebanyakan gereja, termasuk beberapa jemaat GKI, menyelenggarakan perjamuan kudus justru pada hari Paskah. Ini menunjukkan bahwa peringatan Jumat Agung tanpa perjamuan kudus tidak akan berkurang maknanya. Perlu kita pahami bahwa ketika merayakan perjamuan, yang kita kenang bukan hanya pengorbanan Yesus ketika ia disalibkan. Kita juga mengenang seluruh karya Kristus, mulai dari ia lahir sampai naik ke sorga. Bahkan kita juga mengingat akan janjinya untuk kelak mengundang kita dalam perjamuan Sang Anak Domba Allah.
Itulah sebabnya perjamuan kudus bukan hanya dirayakan pada hari Jumat Agung. Perjamuan kudus dapat diadakan di sepanjang tahun liturgi. Di GKI, pelaksanaan perjamuan kudus minimal 4 kali dalam setahun, tetapi bisa juga lebih dari 4 kali. GKI memutuskan untuk menunda perjamuan kudus di Jumat Agung tahun ini. Sampai kapan? Sampai kita bisa bertemu kembali di gereja seusai wabah COVID-19 bisa kita atasi. Kita sekarang berada di masa yang suram, di mana kita tidak dapat bersekutu dan harus menjaga jarak fisik satu dengan yang lain. Kita merindukan saat di mana kita bisa kembali beribadah di gereja tanpa harus menjaga jarak. Jika saat itu tiba, kita patut merayakannya dengan penuh sukacita. Pada saat itulah kita akan merayakan perjamuan kudus secara khusus karena Tuhan telah memampukan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Kata Paskah berarti melewati atau melampaui, Passover. Kita yakin bersama Kristus Paskah akan tiba.